dibanggakan. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 oleh musyawarah. Hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2020, kalian masih tetap akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat, dan subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini mempunyai keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, pakaian adat, dan sebagainya. Semuanya sangat banyak dan sangat beragam. Oleh karena itu, agar tercipta kesatuan dan persatuan bangsa, Indonesia mempunyai semboyan untuk mempersatukannya dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu apa? Satu tujuan. Tujuannya adalah untuk menjadikan negara Indonesia negara yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan dari bangsa lain. Nah, anak-anak, kita mempunyai keragaman sosial dan sangat banyak sekali. Contoh tadi ya, tentang pakaian adat. Pakaian adat Jawa Barat dengan Jawa Tengah ataupun dengan suku bangsa yang lain berbeda-beda. Ya. Kemudian tariannya juga berbeda-beda. Pakaian adatnya, tariannya, sukunya, bahasanya pun berbeda-beda. Di Jawa Barat yang kita tinggal ini bahasanya apa? Bahasa Sunda. Nah, sementara di Jawa Tengah bahasanya berbeda, yaitu bahasa Jawa. Nah, perbedaan ini jangan sampai menjadikan kita terpecah belah. Makanya kita harus bisa memaknai sosial budaya yang beragam ini supaya apa? Supaya menjadikan kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pemerintah juga ya harus bisa adil dalam membagi-bagi hasil bumi yang ada di negara kita ke semua daerah. Jangan sampai pembangunan ini hanya bagusnya di daerah yang dekat dengan ibu kota, tetapi di daerah pedalaman dan sebagainya tidak bagus. Itu namanya tidak merata. Nah, oleh karena itu Indonesia harus dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuannya menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu semboyan bangsa kita. Dan Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong. Nah, keragaman tersebut banyak sekali manfaatnya dari perbedaan tersebut ya. Satu, menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi rasa nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap negara kita. Jika ada bangsa lain yang berniat untuk memecah belah bangsa kita, kalau kita punya jiwa nasionalisme, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai meninggal, sampai mati ya. Sama seperti pada zaman dahulu ya, Indonesia merdeka atas perjuangan rakyat Indonesia dengan gugurnya para pahlawan. Kemudian sebagai identitas bangsa di mata internasional,
Olimpiade. Nah, kalau misalnya kita ya ada yang berprestasi di tingkat internasional, siapa yang bangga? Yang bangga itu bangsa Indonesia. Siapa bendera apa yang dikibarkan? Bendera Indonesia. Itu walaupun misalnya yang menjadi juaranya itu bukan dari provinsi kita, misalnya bukan dari Jawa Barat, tetapi misalnya dari DKI Jakarta, tetap karena kita satu negara, kita akan tetap merasa bangga bahwa itu bahasa Indonesia dengan keragaman sosialnya bisa menjadi kebanggaan di mata internasional dengan menjadi juara di tingkat internasional. Kemudian memupuk sikap toleransi sehingga persatuan tetap terjaga. Nah, toleransi apa? Toleransi itu misalnya toleransi beragama. Kemudian apabila ada yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Apalagi misalnya kita merusak tempat ibadahnya, kemudian menganiaya para pemuka agama, itu tidak boleh. Ya, jadi keragaman sosial itu tidak boleh memecah belah persatuan bangsa. Kemudian memupuk sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Indonesia terkenal dengan sebutan Jamrut Katulistiwa. Indonesia itu terkenal dengan negara yang sangat indah, yang sangat cantik, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Dan ini apabila banyak wisatawan asing datang ke Indonesia, otomatis menambah pendapatan nasional atau pendapatan negara. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya banyak wisatawan asing, warga masyarakat sekitar pun bisa menjual produk-produk yang dibuatnya, kemudian menjadi cindramata bagi para wisatawan asing. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Dunia harus tahu bahwa keragaman sosial yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan ajang untuk mereka datang ke Indonesia, kemudian sebagai pengetahuan mereka bahwa Indonesia itu banyak sekali tempat wisata yang sangat indah untuk dikunjungi. Contohnya apa? Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Bali? Ya, jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan kita pun domestik banyak sekali yang berkunjung ke Bali. Nah, itu sebagai pengetahuan. Di samping itu juga banyak ya keragaman budaya, itu rumah adat atau peninggalan-peninggalan candi-candi, kemudian yang lainnya ya. Nah, itu sangat bagus untuk dikunjungi. Nah, jadi keragaman tersebut, candi itu adalah peninggalan yang bercorak, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kalau candi yang bercorak Buddha, yaitu Candi Borobudur. Candi yang bercorak Hindu, Candi Prambanan. Nah, itu keragaman tersebut ya membuat kita menjadi negara yang terkenal di dunia. Ya, anak-anak, tadi pariwisata yang ada di Indonesia, contohnya Bali, itu dapat dikenal oleh dunia internasional atau wisatawan asing dengan adanya iklan. Ya, nah iklan itu seperti apa? Kemarin kalian sudah belajar membuat iklan elektronik. Ya, nah iklan ini ada tata caranya, ya, atau langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca dan memahami naskah iklan dengan seksama, khususnya peran yang akan diperankan. Iklan itu ada yang memerankan, ya. Kemudian yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog. 3. Menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas saat berdialog. 4. Berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gestur atau gerak tubuh yang percaya diri. 5. Menggunakan perlengkapan pendukung peragaan iklan atau peran yang dimainkan. 6. Melakukan kontak mata dengan
7. Memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. 8. Jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Ya, jadi kalau iklannya suatu tempat, tetap harus ada yang menjadi objek iklannya. Di samping tempat ada pelakunya. Misalnya ibu dengan Bu Sarah mau mempromosikan Pantai Kuta Bali. Berarti pada saat ibu melakukan syuting iklan, ibu sama Bu Sarah harus menghafal teks apa sih yang akan dibacakan pada saat ibu menampilkan iklan. Paham? Ya, anak-anak, setelah kita tadi membuat iklan elektronik, kita juga bisa mensiasati bagaimana cara kita memperkenalkan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia kepada mancanegara. Jangan sampai kekayaan Indonesia yang ada di negara ini diakui oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya apa yang terkenal? Pakaian, batik. Ya, batik ini ada yang pernah mensinyalir bahwa itu berasal dari negara lain. Dan kita tidak bisa menerima begitu saja. Makanya kalau misalnya kita mau membuat iklan, bisa juga ya, iklan tersebut kita sambil memperkenalkan keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu pakaian. Pakaian Indonesia yang terkenal adalah batik. Batik itu dibagi menjadi dua. Ada batik motif tenun, ada batik motif batik. Ya, motif tenun contohnya ikat toraja, ada ulos dari Sumatera Utara, tenun songket Minangkabau. Ini contoh motif tenun. Yang kedua, motif batik yang terkenal di dunia dan mungkin harganya juga sangat mahal. Ya, ada Sidomukti dari Yogyakarta, ada batik Jepara, batik Solo, dan batik Cirebon. Karena kita sudah memperkenalkannya budaya batik ini ke dunia internasional, banyak wisatawan mancanegara ya yang datang ke Indonesia membeli cenderamata berupa batik. Ya, jangan salah, batik itu ada yang sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Ya. Kemudian anak-anak, dalam pembuatannya batik itu ada 3 cara. Yang pertama, teknik tulis. Jadi dengan ditulis ada namanya sebuah alat yang disebut dengan canting. Canting itu untuk melukis batik. Di situ ada seperti wadahnya, ya. Wadahnya itu untuk cat. Ya. Cat pada saat kita membatik, ketika kita tumbingkan ya, nah itu akan keluar tinta. Kemudian ada yang teknik cat. Teknik cat itu misalnya kita membuat gambar, ya. Gambar batik. Nah, misalnya kita membuat seperti ini. Maaf kalau jelek. Kemudian kita buat lagi seperti ini. Kita buat. Dan seterusnya. Ada di buku kreasi seni. Ya, itu contoh batik cat. Kita gambar sebuah bunga atau sebuah bentuk binatang dalam bentuk seperti ini, ya. Kemudian kita cat ke bahan polos. Kemudian kita masukkan ke dalam cat, bisa cat minyak gitu ya. Kita masukkan. Kemudian kita setelah berisi cat yang sudah diberi warna, kemudian kita sablonkan ke bahan yang polos, sehingga ketika kita angkat akan terbentuklah sebuah batik. Kemudian ada teknik sablon. Kalau teknik sablon berarti dengan cara menyablon menggunakan alat yang disebut dengan sablon. Sudah paham?
Ya, anak-anak dalam membuat batik, ada yang membuat dengan sendiri, ada juga yang membuat dengan berkelompok. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih bagus. Ya, anak-anak, kerja kelompok itu apa sih? Ya, kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Dibutuhkan sebuah kerjasama. Dalam bekerja kelompok, ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, pekerjaan cepat selesai. Misalnya dalam menyablon, kalau misalnya menyablonnya oleh satu orang, otomatis akan lama pengerjaannya. Tapi kalau mengerjakannya dengan bersama-sama, pasti akan cepat selesai. Yang kedua, tugas-tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuan kelompok anggota. Ya. Yang ketiga, dapat diskusi tentang hasil pekerjaan. Setelah kita misalnya membuat batik tadi, kita berdiskusi bagaimana hasilnya. Oh, ternyata hasilnya sangat bagus. Nah, itu ya kelebihannya. Di samping ada kelebihan dalam bekerja kelompok, ada kekurangannya. Yang pertama, mungkin terdapat perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Misalnya, kalau Bu Elina pengennya dalam membatik itu gambar tumbuhan, Bu Sarah pengennya gambar hewan, kemudian Bu Rosna misalnya pengen gambar pemandangan alam. Nah, itu sesuatu hal yang wajar, ya. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota kelompok. Misalnya dalam membatik, yang enak itu di kelas 5A, yang enak itu di kelas takfin. Nah, silakan dirembukan, ya. Yang ketiga, harus ada yang mengalah dalam diskusi. Ketika ada pendapat yang berbeda dalam sebuah diskusi, kita harus bisa menerima perbedaan tersebut. Kita sampaikan kepada yang berpendapatnya berbeda itu alasannya kenapa pendapatnya tidak diterima. Kenapa? Dalam sebuah diskusi kelompok harus menerima hasil keputusan bersama. Tidak boleh misalnya kita memaksakan kehendak kita. Bu Erina pengennya tumbuhan motifnya, pokoknya harus tumbuhan. Tidak boleh seperti itu. Begitupun dengan kalian pada saat misalnya nanti kalian mendapatkan tugas bekerja kelompok. Apapun yang diputuskan dalam sebuah anggota kelompok harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya ada yang bekerja dengan sendiri-sendiri. Misalnya tadi membuat batik dengan cara canting, ya. Menggunakan canting itu berarti dia bekerjanya sendiri. Nah, anak-anak ada kelebihan bekerja sendiri dan ada juga kekurangan bekerja sendiri. Apa saja sih kelebihannya? Satu, dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. Mau dikerjakannya pagi, mau dikerjakan siang, mau malam. Pada saat misalnya orang tersebut punya kelonggaran waktu untuk mengerjakan, bisa dikerjakan. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, tidak harus menunggu teman yang lain. Ya, misalnya ibu mau membuat batik, wah kok yang lain belum datang ya? Nah itu. Kemudian yang ketiga, tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Kalau bekerja sendiri, semacam ibu pengennya membatik itu gambar tumbuhan, ya terserah ibu. Berarti yang lain ya tidak bisa memaksakan karena memang tugasnya sendiri. Kemudian yang ada kekurangan bekerja seorang diri. Satu, pekerjaan tidak cepat selesai, lama waktunya. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Kalau kita bekerja bersama, ketika ada sebuah kekurangan, kita bisa meminta pendapat teman. Ini seperti ini loh hasil saya. Kira-kira menurut Bu Sarah bagus gak? Menurut Bu Rosa bagus tidak? Ya, nah itu kita bisa mendapatkan masukan-masukan kalau bekerjanya berkelompok. Kalau bekerja sendiri tidak ada seperti itu. Tidak ada namanya bertukar pikiran atau bertukar pendapat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga terakhir, kemampuan atau hasil kerja terbatas. Bu guru punya kekurangan dan kelebihan. Oh, bu guru misalnya membatik sampai seperti ini loh.
ternyata ya sudah, terima saja. Seperti itu anak-anak. Paham? Ya, anak-anak, tadi kan kalian bekerja kelompok, ada juga yang bekerja sendiri. Nah, anak-anak bekerja membatik ataupun mungkin beraktivitas yang lain, contohnya misalnya terlalu banyak duduk. Nah, anak-anak terlalu banyak duduk juga bisa mengganggu organ pencernaan kita, ya. Karena kan otomatis kalau misalnya kita bekerja juga, kadang ada yang bekerja sampai lupa makan, ya. Coba anak-anak, kalau misalnya kita bekerja lupa makan akan terserang penyakit apa? Penyakit mah. Nah, di samping itu banyak juga penyakit organ pencernaan yang bisa menyerang kalau kita misalnya telat makan, kemudian tidak memakan makanan yang berserat, ya. Oke, di sini selain penyakit mah, penyakit organ pencernaannya yang lain yaitu lupus, sariawan, sakit gigi, usus buntu, sembelit, dan ambeien. Itu contoh-contoh penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Kalian nanti ibu beri tugas untuk mencari salah satu dari penyakit organ pencernaan makanan. Ciri-ciri, contoh misalnya ciri-ciri mah. Ciri-ciri penyakit mah itu apa? Silahkan oleh kalian dipilih penyakit organ pencernaan, buat satu penyakit, ditulis, ya, ciri-ciri penyakit tersebut itu apa. Kalian sudah mendapat penjelasan tentang penyakit organ pencernaan dari video pembelajaran sebelumnya yang disampaikan oleh baik itu Bu Rosna ataupun Ibu Sarah. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil